mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya dan mengikuti sunnah Rasulullah. Kita mulai dengan bersama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak beberapa ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Ida Royani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita telah memasuki tahun baru dalam kalender penanggalan Islam yang dikenal dengan kalender Hijriyah. Kalender Masehi dengan kalender Hijrah itu selisihnya 11 hari kurang lebih. Jadi kalau kita misalnya puasa tanggal 30 April, maka tahun depannya itu mesti maju dia 11 hari. 19 April. Terus makin maju. Kalau Masehi itu kait hubungnya dengan bulan, dengan matahari dan bumi. Itu ngitungnya bisa 30, bisa 31. Tapi kalau bulan Hijriyah itu hubungannya antara bumi sama bulan. Makanya dia lebih pendek. Hitungannya bisa 28 atau 29 atau 30 hari. Maka selisihnya total itu dalam setahun bisa 11 harian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Dan luar biasanya ya, awal mula penanggalan itu justru bukan di zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kalender Masehi itu dihitung tanggal 1, hari ke-1, tahun ke-1 itu dihitung berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang Kristen disebut Yesus. Tapi kalau kita Islam ini, kalender Hijrah ini kapan penanggalannya? Bukan ketika Rasulullah lahir, bukan ketika Maulid, tapi justru dihitung tanggal 1 hari pertama tahun pertama Hijriah itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu awal mulanya itu begini. Sudah lewat ya berapa belas tahun masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu zaman dulu dia adalah khalifah, dia itu presidennya umat Islam.
mau ngirim surat ke gubernur-gubernur ataupun gubernur-gubernur laporan kepada presiden begitu. Zaman sekarang WA, Zoom ya, mudah. Zaman dulu pakai surat. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru nyampe. Tiba-tiba Sayyidina Umar tuh mendapati surat itu numpuk di atas mejanya. Dibuka. Mana yang terbaru ini? Ini yang kemarin, atau yang sekarang, atau yang bulan lalu, atau yang tahun lalu, dan seterusnya. Karena kenapa? Tidak ada penanggalan. Jadi asal mula, ya, asal muasal sebab kenapa mulai digalakkan, diseriusi untuk nulis penanggalan kalender Hijriah itu, asbab karena boleh dikatakan kurang tertibnya administrasi karena tidak ada tanggal di surat. Ternyata menulis tanggal itu penting. Ini ustazah-ustazah dari Ustazah Diana sampai Ustazah harus tulis di atas ya. Rabu 17 Juni 2026. Berapa sekarang? 3 Muharram. Misalnya gitu ya. 14.4. Jangan lupa tahunnya 2020. Nah, 14.4 ragu. Jadi harus terbiasa. Kalau kalender 2026 kita tahu, 1448 juga kita harus tahu. Nah, kemarin tuh mungkin ada perbedaan ya. Ada yang mengawali, ini ala Muhammadiyah sama NU ini. Biasanya kalau teman-teman Muhammadiyah biasanya lebih awal gitu saja. Kalau NU Istiqmal. Ada yang kemarin mestinya hari malam Selasa itu meyakini 1 Hijriah, 1 Muharram. Ada yang malam setelahnya. Jadi kalau seandainya ngitungnya itu malam Selasa, berarti malam Rabu, malam Kamis sekarang udah tanggal 3. Tapi kalau seandainya baru kemarin peringati tanggal 1, ya sekarang malam kedua. Karena ini penting. Kenapa perbedaan ini perlu diinikan? Karena kaitannya nanti ada imbauan akhir untuk puasa. Ada puasa apa namanya? Bulan Muharram puasa apa namanya? Oh, ini harus komunikatif ini, ngaji di Madani, jangan diam-diam aja. Kalau tanggal 9 namanya Tasu'ah. Diambil dari kata tis'ah, 9, hari ke-9. Nah, terserah nanti Bapak Ibu mulainya sejak kapan ya. Hitung aja. Tanggal malam Selasa tanggal 1, malam Rabu malam tanggal 2 terus gitu. Bisa dibantu Ustaz Eka? Cari coba di Google tanggal 9 Muharram itu hari apa? 9 Muharram 1448 itu hari apa? Biar nanti kita, tapi kan kita nih ragu nih kemarin tuh mau yang mana. Nah, paling aman ambil 2 hari. Kenapa? Karena memang kaitan tentang puasa sunnah bulan Muharram ini luar biasa. Orang-orang Yahudi ketika Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah, ya, Rasulullah tiba di Madinah setelah hijrah, mendapati orang-orang Yahudi. Jadi orang penduduk Madinah itu beragam. Ya kayak Gebuk Baru inilah gambaran kecilnya ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, ada yang dari Mataram, ada yang Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, macam-macam tuh. Nah, di Madinah saat itu juga adalah orang-orang pendatang, orang-orang yang tidak hanya beragama Islam. Orang Yahudi setiap tanggal 10 Al-Muharram itu puasa. Rasulullah nanya, kenapa kalian puasa? Begitulah kurang lebih. Oh, kami mengenang, memperingati dulu nenek moyang kami, papuk balok kami, nabi kami, Musa alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah bersama Bani Israel dari kejaran siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Ya, jangan kebalik kebelah nyari gelar ya. Fir'aun rahimahullah. Apalagi Fir'aun radhiyallahu anhu. Wah, bahaya. Jadi kita harus pas-pas siapa digelari siapa, siapa dijuluki siapa itu siapa. Wah, nih. Langsung naik viewernya begitu tepuk tangan. Sering-sering di sini ya. Wah, bahaya ini. Ya. Jadi Fir'aun laknatullah itu mengejar Nabi Musa dan umatnya itu di Laut Merah, lalu Allah bukakan 12 jalan gitu ya.
Ada yang 12, ada yang mengatakan 1 begitu. Jadi Nabi Musa diselamatkan. Nah, tanggal itu tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi meyakini tanggal sekian dan bersyukur memperingati itu. Maka kata Rasulullah, oh kalau kalian memperingati dan bersyukur atas selamatnya Nabi Musa, saya dan kami umat Islam, kata Rasulullah, lebih berhak untuk memperingati itu. Maka akhirnya umat Islam juga puasa. Nah, tahun setelahnya, karena Wah Kedung tanggal 10 pas tahun itu, tahun setelahnya Rasulullah bilang, ayo agar beda, agar menyelisihi, agar menyempurnakan puasa umat Yahudi, kita awali sehari sebelumnya dengan tanggal apa? 9 Muharram disebut dengan puasa Tasu'a. Maka tanggal berapa Ustaz Eka? Tanggal berapa? Tanggal 9 Muharram. 24 Rebu. Berarti malam Rebu. Kalau 24 ini Mbah Nong, ngitungnya tuh sejak maghribnya. Berarti kalau 24 Rebu ya. Berarti sejak malam Rebu itu tanggal 9-nya. Berarti malam Rebu itu puasa Tasu'a, malam Rebu puasa. Rebunya apa namanya? Tasu'anya, Kemisnya Asyura. Bagi yang kemarin ngikut mazhab malam Selasa. Tapi kalau seandainya ini berarti tinggal digeser sehari. Berarti malam Kamis sama malam Jumat. Mau aman, Rebu, Kamis, Jumat. Nah, selesai sudah, tidak berhenti kita ragu-ragu. Jadi syukron Ustaz. Jadi silahkan sekarang niat. Ya, biasanya kan kita kan sering diiming-imingi ya. Mau beramal itu apa aja padilah, apa aja manfaatnya. Kayak kita beli jajan. Emang enak. Gimana aja rasanya? Apa keistimewaannya? Kenapa kamu beli di sana, nggak beli di sini ya? Jadi puasa Tasu'a itu agar menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi dan menyempurnakan puasa Asyuranya. Sedangkan puasa Asyura itu menghapus dosa, tentu dosa di sini adalah dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Jadi sebenarnya Masya Allah ya, kita ini sama Allah dikasih bonus banyak sekali ya. Kemarin puasa apa itu? Puasa Arafah ya. Itu begitu juga. Ya, puasa apa namanya? Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8, Arafahnya 9 Zulhijjah. Sekarang lagi. Nanti jangan pernah bilang gini, oh saya tidak ada dosa tahun lalu nih. Akhirnya saya tidak puasa. Woi, gaya sekali gitu. Mungkin yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu yang kita banyak. Tapi tidak ada orang pede bilang nggak ada dosa itu ya. Jadi silahkan ambil kesempatan, niat Rebu, Kamis depan, semoga sehat panjang umur. Kita puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Usi nafsi wa iyyakum bitaqullah. Kalau ada hajatan, ada undangan, ada pergi-pergi ya diatur. Tenaganya diatur, jadwalnya diatur. Karena terus terang dalam hidup bermasyarakat itu yang paling susah kalau kita lagi melaksanakan puasa sunnah diundang hajatan itu lumayan pelik itu. Utamanya bapak laki-laki ini. Mau hadir suruh makan, mau nggak hadir nggak enak sama tetangga, sama sahibul hajat. Jadi insya Allah ya, tapi insya Allah banyaklah orang sudah mengerti ya, dia puasa dan seterusnya. Baik, kajian kita pada kajian tauhid kali ini kita kasih judul mengenali diri sebagai jalan mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita di edisi 304 ya, sekarang 305 itu kita sudah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala huwal hayyu huwal muhyi wal mumit. Allah al-muhyi yang maha hidup dan menghidupkan, dan mumit yang maha mematikan. Kita ini semuanya sebelum ini tidak pernah ada, belum ada, tiba-tiba diciptakan. Setelah diciptakan hidup, setelah diciptakan nanti akan kita dimatikan oleh Allah. Setelah kita mati, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah yuhyi wa yumit, Allah muhyi wa mumit, itu adalah harus kita tanamkan dalam hati kita. Allah ini maha menghidupkan dan mematikan. Tadi Ustazah Hoja kita minta baca 255 Al-Baqarah itu tentang ayatul kursi.
Ya, ayat kursi ini luar biasa ya. Tidaklah orang membaca ayat kursi setiap habis sholat. Saya ulangi lagi nih. Tidaklah orang itu membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, kecuali pasti dia akan masuk surga. Dan pintunya masuk surga itu mati dulu. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi penghalang orang dengan surga ya, bagi orang yang rutin baca ayat kursi setelah selesai ba'da sholat ya, selesai atau setiap ba'da sholat dia rutin baca istiqomah baca ayat kursi, maka orang itu pasti masuk surga kata Rasulullah SAW. Penghalang cuma satu, kematian. Jadi artinya apa? Kalau dia meninggal fix dia masuk surga. Ini Rasulullah yang buat, yang nyampaikan. Kita naudzubillah tidak berani buat begini. Artinya menjaga biar bisa istiqomah itu susah. Kalau ada yang bilang, oh gampang sekali masuk surga cuma baca ayat kursi, tes. Yang sulit itu istiqomahnya, yang sulit itu ingatnya, yang sulit itu melaksanakan rutinnya itu. Mudah baca ayat kursi, mudah hafal, saya yakin semua hafal. Tapi apakah bisa rutin, bisa istiqomah, bisa terus menerus? Kita kadang habis sholat langsung ya, sibuklah, buka HP, nonton TV, ngantuk, tidur lagi, langsung kerja, jaga dagangan, nganter anak, masak. Yang sulit itu rutin, dawam, istiqomahnya. Maka ya jangan pernah kita menyangka bahwasanya orang yang bisa rutin zikir meskipun tidak lama itu bukan nikmat. Orang bisa berzikir itu karunia yang mahal sekali. Mahal orang bisa zikir ya. Saya selalu bilang kalau ada orang lihat orang bawa tasbih, jangan pernah tuduh dia itu riak, sombong, takabur dan seterusnya. Ya, kita ini sangat anti ngelihat orang itu deket sama agama. Ngelihat orang megang HP biasa aja. Ngelihat orang ini pamer ini biasa aja. Ngelihat orang tasbih kita omongin. Nah, ini jadi itu pengingat buat yang bicara, yang mendengar, kalau ngelihat orang bawa tasbih jangan diomongin, dan kita jangan ragu-ragu bawa tasbih ya. Nggak bisa ini jadikan dia gelang tasbih itu banyak modelnya sekarang, silahkan. Atau ada yang lebih simpel pakai digital counter yang pakai tasbih digital itu bisa, yang model cincin sekarang ada, mau dikalungin terserah. Nah, jadi nggak usah terlalu pusingkan omongan orang terkait amal ibadah yang kita lakukan. Jadi kita penting untuk meyakini dan mengenal Allah itu ada dan berkuasa, karena orang banyak yang mengakui Allah itu ada tapi tidak cukup yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa. Ini sesuatu yang beda ya. Satu meyakini oh Allah itu ada, jelas ada, tapi tidak cukup yakin mengatakan Allah itu maha kuasa. Masa sih Allah bisa? Beneran nggak sih? Jangan-jangan Allah ngantuk, jangan-jangan Allah tidur, jangan-jangan Allah lupa sama saya. Padahal Masya Allah ya, surat ayat kursi tadi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu ngantuk saja ndak, apalagi tidur. Ngantuk itu permulaan tidur. Kalau orang ngantuk nyupir bahaya. Orang ngantuk dagang bisa salah kembaliannya. Orang ngantuk ngajar bisa salah nyampaikan ilmunya. Kenapa? Karena hilang kesadarannya, hilang fokus konsentrasinya. Allah disebutkan dalam Al-Quran menyebut dirinya yang maha suci, ngantuk saja enggak, apalagi tidur. Saya kemarin lihat berita ini, kisah nyata, ada orang India, Masya Allah orang India macam-macam perindapan ini. Ada orang mau ketemu sama dewanya, sama Tuhannya, berdiri 12 tahun. Dia tidur BAB itu sambil berdiri. Jadi caranya dia berdiri, kakinya sebesar kaki gajah. Silakan dicari nanti saja. Ada orang India, dia punya keyakinan ajarannya itu pengen ketemu Tuhannya harus berdiri, tidak bergerak 12 tahun. Akhirnya apa? Ini tembok, ini atap, ini soteka dirantai, ada papan, dia nyandar gini. Jadi dia tidur, dia BAB, dia makan di situ, tapi berdiri, kakinya kayak kaki gajah. Setiap berapa hari sekali diolesin sama perawat. Cari penyakit orang-orang ini.
kayak gajah, hitam warnanya, darah ndak pernah apa itu, ndak pernah lancar, hitam kayak kaki gajah, ndak kayak kaki manusia, betul-betul. Mungkin jari-jarinya itu udah nempel mungkin. Coba cari ya. Bagi yang kuat iman dan mental saja. Nggak usah searching-searching. Nak mana kalau nggak kuat ngeliat, nggak usah. Apa yang kata Ustaz tadi? Orang India kaki gajah, ndak gitu cara nyarinya. Cara nyarinya harus orang India berdiri 12 tahun. Nah itu nanti muncul kelihatan. Ya Allah, ada saja orang kayak gitu. Ini heran saya nih. Mau ketemu Tuhannya. Nah, kalau kita kan kalau yang ketemu Tuhan tuh benar-benar tuh ya meninggal. Nah, tapi kalau kita masih pengen agak nantian nih, sholat itu sebenarnya cara bertemu Allah sebenarnya. Ya. Tapi yang pengen ketemu Allah, ya, jadi kan dikatakan rojiun itu pulang itu artinya menghadap Allah. Dia sudah pulang kepada Tuhannya. Nah, bahasa begitu, bahasa manusia itu apa lagi? Allah lebih sayang sama dia dan seterusnya. Jadi itu gambaran betapa orang ingin mencari Tuhannya saja sampai berkorban yang dengan tidak punya ilmu, tidak punya dasar. Nah, jadi saya nyampaikan gini, ini ada persiapan, saya nyampaikan gini, ini saya sudah riset, saya sudah nyari dulu, ternyata betul ada yang mungkin kalau dihitung sekarang udah 13 tahun. Ngeri kita lihat kakinya tuh, darahnya nggak ngalir, dia bengkak. Bisa ya? Allah tuh gimana itu? Ya, BAB-nya, makannya, tidurnya. Dah, insyaallah. Jadi kita yang bisa jalan-jalan pagi, bolak-balik masjid itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Emang ada hak jalan, kaki ini punya hak untuk digerakkan, tangan ada hak, perut ada hak, mata ada hak untuk ditidurin. Ya, pokoknya dimeramu, dipejamkan. Semua ini punya hak. Gunakan, tunaikan. Jadi jangan melakukan hal yang sia-sia. Orang melakukan hal sia-sia itu biasanya karena nggak punya ilmu. Ya, nggak punya ilmu kayak tadi. Tidak tahu cara bertemu Tuhannya, ngarang kisah atau dengar kisah yang nggak benar, diyakini benar. Nah ini masalahnya. Kita udah diajarin ketemu Allah itu kalau selama masih hidup, sholat. Mau bicara sama Allah, ngaji. Ya, mau ketemu Allah, sholat, sujud, doa. Itu cara-cara kita ingat Allah, zikir. Nah jadi ayat kursi yang dibacakan saya itu fadilahnya besar. Dijamin masuk surga. Masya Allah, itu luar biasa. Dijamin masuk surga. Yang mahal itu istiqomah, ingat dan rutinnya. Maka kita dalam hidup ini kan sering ujian ya Bapak Ibu ya. Boleh kita salah jawaban kita itu. Tidak terlalu fatal lah. Apakah ibu kota Bolivia, Jakarta, kita bilang. Oke, paling diketawain aja. Tapi kalau ada satu pertanyaan yang kita nggak boleh salah. Man Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Nah, ketika jawaban kita salah tentang man rabbuka, itu akan sangat fatal dan merugikan kita. Semua pertanyaan di dunia ini boleh kita kelegot, kita lupa, kita salah, kurang tepat. Tapi kalau pertanyaan man rabbuka, jangan sampai salah. Dan man rabbuka dan Allahu Rabbi ini nggak bisa hanya dilatih pakai lisan. Karena apa? Karena nanti dikubur ketika malaikat menanyakan itu, amal kita yang akan menjawab, badan kita yang akan menjawab. Ya, meskipun zikir kita selalu kita katakan. Makanya ada orang-orang sufi, ya, ahli tasawuf itu punya wirid begini. Allahu anta maksudi atau ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Oh ini zikir wiridnya orang sufi. Sufi itu orang tasawuf ya. Itu luar biasa. Itu bukan hadis, tidak diajarkan Rasulullah, tapi ini amal-amalan orang-orang ilmu tarekat. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau adalah maksud dan tujuanku. Waridhoka matlubi. Dan ridhomu adalah yang aku dambakan, yang aku kejar, yang aku harapkan. Keren banget. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Orang-orang yang sudah mengamalkan ini sering, tidak akan terganggu dengan kata-kata pertanyaan-pertanyaan macam ini. Bagusan mana? Ngasih sedikit tapi ikhlas atau ngasih banyak tapi pamrih ya. Orang-orang yang sering mengamalkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ini nggak akan ngaruh sama pertanyaan-pertanyaan ecek-ecek. Ini pertanyaan jebakan semua ini. Bagus mana aja?
Mendingan ente ndak usah ngasih kalau ndak ikhlas. Ngasih banyak tapi ndak ikhlas. Carian sekedik atau ndak usah sama sekali. Orang sering dengar kata-kata begini, nggak jadi sedekah, nggak jadi beramal. Percuma ente sholat, ente aja nggak paham bacaan sholat. Percuma ente ngaji, nggak bisa ente amalkan isi ngaji. Percuma ente ngaji, nggak ente ngerti bahasa Arab. Orang-orang yang ngomong begini, hati-hati ya Bapak Ibu. Orang-orang yang sering ngomong gini, terus asbab omongannya dia, orang lain nggak jadi beribadah. Hati-hati. Baca Yasin malam Jumat nggak ada dalilnya. Baca Kahfi nggak ada dalilnya. Baca Mulek sebelum tidur pada Isya nggak ada dalilnya. Pada subuh dalilnya. Selalu diulang-ulang itu, dan asbab itu orang yang sering mendengar ini akhirnya nggak mengamalkan. Padahal bisa jadi itu adalah satu-satunya amalan yang dia bisa, yang dia sempat, yang dia mudah. Jadi hati-hati kita ngomong, ngomentari amal orang tuh hati-hati betul. Apa sih apa? Jadi kita kalau beramal tuh tentu tak ada ilmunya. Tapi kita ngikutin guru-guru kita. Ya, guru kita itu juga orang-orang yang juga belajar, punya dasarnya, punya ini. Kalau kita nggak bisa, nggak cukup yakin, silahkan ditinggalkan. Kalau yakin, silahkan dilakukan. Hati-hati. Pokoknya kita nih, lisan kita hati-hati. Jangan mudah-mudah menghakimi, menghukumi. Gara-gara itu akhirnya kita membuat orang tidak beramal sama sekali. Bahaya. Nah, pertanyaan kayak tadi, lebih baik mana? Ngasih banyak tapi pamrih, atau lebih ngasih sedikit tapi ikhlas? Ini jebakan ini. Sebenarnya orang ngasih itu sebenarnya bab ikhlas itu untuk dirinya, untuk diri sendiri. Orang yang dikasih itu sebenarnya nggak ngaruh mau dia ikhlas atau nggak ikhlas. Sederhananya begini, ada orang kelaparan betul, dia nggak bisa makan. Ada orang ngasih, yang ngasih ini ikhlas, orang ikhlas. Terus besoknya dia lapar lagi orang nih, dikasih lagi sama orang nggak ikhlas, tapi ngasih juga. Sama-sama kenyang. Orang yang kelaparan ini sama-sama kenyang, sama-sama menikmati, mendapatkan manfaat daripada pemberian orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Nggak ngaruh. Ngaruhnya tuh ke yang ngasihnya. Nah gitu. Jadi hati-hati. Jangan pikirkan yang ngasih itu bagaimana. Yang dikasih, yang ngasih ini yang bahaya. Azan dulu Ustaz ya. Azan pakai suara atas. Kita sambung lagi. Sampai nasi bungkus tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kalau di bayan itu ditambahin setelah innaka la tukhliful mi'ad, nih amalan ahli Yaman. Boleh mau dibaca, diikutin bisa. Jadi tambahnya tuh Rabbighfirli wali walidina, Rabbighfirli wali walidina, Rabbighfirli wali walidina, Rabbighfirli wali walidina, Rabbighfirli wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Saya dapat ijazah ini dari Umi Halimah Sa'diyah, istrinya Man Karim. Jadi kita ini nggak apa-apa nyontek, ngopi, paste amalan daripada orang lain yang kita anggap ilmunya lebih tinggi, lebih soleh-solehah, karena beliau-beliau ini ngambilnya juga dari alim ulama juga yang lain. Kita yakin aja sudah, insyaallah. Sambil di akhir nanti setiap sujud terakhir dalam hati Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima, ya Allah terima semua ya Allah. Karena kita ini cuma bisa mohon sama Allah. Kita ini tidak pede amalan kita yakin pasti diterima. Makanya kita bilang Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima, ya Allah mohon berkenan, ya Allah semoga engkau ridho dan seterusnya. Jadi wirid tadi itu bisa ya diamalkan, yang ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu amalan ahli tarekat, orang-orang sufi, ahli tasawuf itu. Ini ada yang pernah nanya, Ustadz itu kan sudah ada di Facebook, ini untuk apa? Ini sama live. Jangkauan ini lebih banyak daripada itu. Apalagi pas ada Zanuba tadi itu tepuk tangan langsung 1000 lebih. Anak turun kok jadi stagnan deh. Nggak nambah-nambah. Besok untuk poster kita tampakkan 5 detik gitu ya. Besok saya sana. Insyaallah. Baik. 5 menit ya, insyaallah 5 menit. Jadi pertanyaan tentang siapa Tuhanmu itu nggak boleh salah, nggak boleh meleset. Gimana cara bisa menjawab dengan baik? Tentu dengan taat, dengan menjadi orang soleh solehah selama hidup kita di dunia. Karena yang menjawab tidak hanya lisan kita, tapi amalan kita, tapi badan kita. Bagaimana kebiasaan kita selama hidup, itu yang akan menjawab sebenarnya siapa Tuhanmu. Jadi kalau di kubur tuh ada talqin dan sebagainya, itu sebenarnya itu gambaran lah, gambaran visual. Ya agak-agaknya kurang lebih akan begitulah dalam kubur. Nah, bahasanya begitu ya. Ya, kalau masalah pasti tidaknya ya, karena kita juga belum pernah di dalam, tetapi agak-agaknya akan begitu pertanyaan malaikat itu. Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma dinika. Itu adalah cara-cara penyadaran kita sebagai orang hidup ini diingatkan bahwasanya ini loh sebenarnya ujian, pertanyaan ujian yang nggak boleh salah. Ini kalau pertanyaan dunia ini boleh kita tanya, berapakah jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara? 200.000, salah. Yang benar 275. Enggak apa-apa, salah data itu enggak apa-apa. Ya. Berapakah harga ompreng MBG? 13.000, salah. Yang benar sekian. Enggak apa-apa. Bukan kita penanggung jawabnya, namanya kita nebak aja. Tapi kalau man rabbuka, ya harus tahu. Kenapa? Mukmin, rukun Islam itu adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, itu nomor 1. Dan rukun iman yang pertama, yakin percaya kepada Allah. Yang lain itu nanti nomor 2 dan seterusnya. Yang penting, makanya bab tauhid ini penting sekali. Ya. Jadi wirid-wirid kita ilahi anta maksudi, la ilaha illallah ya. Jadidu imanakum ya. Jadi perbaharui ya, semangati terus imanmu dengan kata la ilaha illallah. Ini pesannya Nabi. Jadi orang bilang la ilaha illallah sering-sering itu sebenarnya sedang memperbaharui keimanannya.
sedang menguatkan imannya yang mulai kendor, yang mulai lemah, yang mulai kehilangan arah, ditajdid lagi, diperbaharui, direfill, dicas. Saya kemarin ada dialog sama salah seorang ustazah. Ustaz mengambilkan charger, apa? Charger, Ustaz. Charger. Karena dia tahu dia dirinya salah, ngolah bahasa Indonesia. Cas, Ustaz, cas. Jadi nggak mau ambil resiko. Charger itu charger, Ustaz, charger. Apa? Cas. Oh iya, sudah. Jadi kita iman tuh dicas, baterai saja lobet dicas, iman dicas. Ngadiri pengajian ngecas iman, baca Quran ngecas iman, apalagi sholat ngecas iman, bilang la ilaha illallah ngecas iman, diperbaharui terus. Maka kita jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, jadi direfill. Dan kita harus yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah, dari banyak Tuhan-Tuhan palsu di dunia yang dipertuhankan, yang dijadikan Tuhan, yang dianggap Tuhan, itu yakinlah hanya satu yang esa, yang mutlak, yang dalam kajian ilmu kalam disebut sebagai wajibul wujud. Wujud yang hakiki, yang wajib ada itu siapa? Allah. Allah itu wajibul wujud. Kita ini mumkinul wujud. Kita ini bisa ada, bisa enggak ada, suka-suka Allah. Kalau Allah mau kita ada, kita ada. Kalau Allah enggak mau ciptakan kita, bukan kita yang lahir di dunia ini. Saudara dari benih bapak ke kakek kita yang lain, yang jadi dari miliaran jutaan benih, kita yang berhasil menjadi buah dan jadi akhirnya jadi apa ya, zigot dan seterusnya, jadi bayi lahir dari rahim ibu kita tuh dari jutaan saingan. Ya, makanya kalau Allah mau kita ada, ada. Kalau Allah mau yang lain ada, yang lain ada. Makanya kita ini mumkinul wujud, yang mungkin ada, yang mungkin saja tidak ada. Tapi Allah wajibul wujud. Ya, ini ya. Jadi kita ini baru satu lembar ini, gimana ini? Ya emang kajian tauhid itu santai, kita kasih contoh, santai kita kasih contoh penjelasan. Agar kalau terlalu banyak juga nanti kayak gelas itu kalau diisi air tumpah deh. Ya, secukupnya saja. Yang jelas penutup kajian ini, niat mari Rebo Kamis yang longgar. Harusnya kalau ahli kajian bukan yang longgar judulnya, ya. Harusnya bukan gini ya, mukadimahnya salah nih. Ini yang contoh salah. Mari Bapak Ibu yang longgar Rebo Kamis kita puasa, salah. Kalau orang yang biasa ngaji dan pengen betul-betul mempraktekkan ilahi anta maksudi waridho kamal itu, mari ya Pak Ibu Rebo Kamis puasa. Nah gitu caranya. Puasa apa itu? Puasa Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10, Rebo dan Kamis. Itu bagi yang kemarin lebih awal sehari. Bagi yang agak mundur berarti Kamis, Jumat. Ya, jadi silahkan dipilih. Tapi yang penekanan itu sebenarnya di tanggal 10-nya. Tanggal 9 itu Rasulullah mengamalkan, mengajarkan agar jadi pembeda, penyelisih perbedaan daripada orang-orang Yahudi. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan pada edisi kajian Islam Muslim Madani seri ke-305. Insyaallah kita sambung lagi pekan depan insyaallah. Semoga semua sehat panjang umur. Seperti biasa kita bacakan Fatihah untuk semua yang telah mendahului, yang sakit ya. Jadi kita setiap kajian kita tutup, yang mendahului kita kirim Fatihah nanti secara bersamaan. Terus juga yang kita niatkan untuk yang sakit-sakit, untuk yang punya masalah, hajat belum tercapai, dan semua kita agar zahir batin dunia akhirat dalam ketaatan. Ihadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Setengah menit. Ada orang yang mengamalkan Fatihah itu ketika membaca iya karena na'budu wa iya karena saya itu ada yang ulang 3 kali. Ada yang mengulangnya 5 kali. Ada yang mengulangnya 7 kali. Santai dulu wajib, santai. Langsung 11 saja wajib biar nggak kaget ini. Ada yang 9, ada yang 11, macam-macam. Itu memang ada ininya itu, ada
ada teori dan ada penjelasannya. Suka tidak suka itu emang ada. Tapi kalau cukup satu silahkan. Tapi memang ada yang mengulang. Kenapa kata iya karena budu iya karena saya yang diulang? Karena itu apa ya? Al-Fatihah itu kan luar biasa ya. 7 ayat. Saripatinya itu iya karena budu iya karena saya. Karena itu pembeda antara kan awal pertama. Jadi Fatihah itu dibagi 2 ya. Setengahnya itu untuk Allah, setengahnya untuk kita. Iya karena budu itu untuk Allah, wa iya karena stain ini untuk kita. Jadi pertengahannya tuh tugelannya ibaratnya kalau di apa dipolak 2 itu, tengahnya titiknya itu iya karena wudu wa iya karena stain. Makanya itu yang diulang. Maknanya yang luar biasa. Ya. Bukan bukan nahnu na'buduka wa nahnu nasta'inuka, bukan gitu ayatnya, tapi iya kan na'budu. Itu kajian nahwu, kajian bahasanya keren banget itu, panjang lagi nanti itu. Jadi intinya ada yang mengulang itu, tapi jangan pas imam sholat nih Eka. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Iya karena budu wa iya karena subhanallah. Iya karena budu. Engkau dikangguk jadi imam. Jangan, tidak semua amalan dipraktekkan dalam sholat. Ini perbaikan sedikit. Sayyidina itu kalau bisa jangan dibaca ketika sholat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita mungkin masih sulit merubah itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina. Di hadisnya tidak make Sayyidina itu. Di luar sholat mau pakai Sayyidina bisa, silahkan boleh. Tapi dalam sholat kalau dari pandangan saya kita pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu a'lam bishawab. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena nggak ada MC kita mandiri nih. Oh boleh nanya? Setiap selesai sholat atau selesai subuh atau maghrib aja. Pernah menyampaikan di kajian di masjid. Ya, ba'da subuh. Jadi begini, Rasulullah itu kan punya beberapa istri. Salah satu istri Rasulullah itu emang ahli wirid, ahli ibadah. Namanya istrinya Nabi, kalah kita jelas. Istri Rasulullah ini dia wiridnya itu panjang lama ya, baca Quran, zikir, doa panjang sampai kurang lebih dikatakan di hadis itu sampai sepenggalan matahari itu sudah mendekati waktu zuhur. Jadi perkiraan kita sampai jam 10. Katakanlah dari pada subuh sampai jam 10. Kalau ina-ina zaman now mengamalkan ini, yang berdagang dia burung dia berdagang. Nah, yang apa lagi? Pokoknya repot kalau zaman sekarang dipraktekkan ngikutin istri Nabi. Susah. Tapi intinya itu, suatu Rasulullah bilang begini sama istrinya itu. Wah istriku, mau nggak saya ajarkan beberapa potong kata yang nilainya kok ditimbang di sisi Allah lebih Allah sukai, lebih tinggi, lebih berat dibandingkan semua yang kamu baca. Ya coba, Nabi ini yang ngomong nih, Nabi tak pernah bohong. Mau nggak? Ya jelas mau, istrinya mau. Bukan alhamdulillah aja. Subhanallah depannya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Rasulullah mengikat dengan sebutan, kamu baca ini 3 kali, itu lebih Allah cintai, lebih berat, lebih baik daripada semua yang kamu baca dari tadi habis subuh jam sekarang kurang lebih jam 10 ke 11 itu. Jadi kalau saya baca itu selalu baca itu pribadi, tapi kalau misalnya mau dipraktekkan ini sebagai pengingat bisa saja mulai besok kita baca ba'da subuh aja itu, pada subuh. Ya bukan berarti enggak boleh ya, artinya mau kapan pun boleh asalkan jangan di kamar mandi. Akan ya, jadi sebenarnya zikir itu dia ibadah paling fleksibel dan paling panjang durasi waktu umurnya itu.
Asal tidak di tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ya, tidak sedang ngapain yang ini baca itu boleh. Cuma yang jangan lewatkan itu yang ba'da subuh. Sama Allah ma'inni ala dzikrika kalau sebelum salam atau sujud terakhir. Ya, jadi Rasulullah berpesan langsung kepada salah seorang sahabat, dipegang, jangan pernah tinggalkan sama sekali. Bisa, bagus kalau sebelum salam, bisa di sujud terakhir. Saya pun sebelum salam. Jadi setelah fil alamin apa? Allah min na'udzu min adzabi jahannam min adzabil qabr na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal Allahumma inni. Tapi kalau saya sering kalian jadi imam, saya pakai baca Allahumma inna. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Makasih Pak Haji ya, pengingat buat ini. Saya insya Allah sejak nyampaikan itu mungkin 2 bulan yang lalu ya, sampai sekarang alhamdulillah seingat saya tidak pernah lupakan itu pada subuh. Alhamdulillah. Makasih telah mengingatkan. Bagi yang pertama dengar, belum ngamalkan, mari amalkan. Simple, mudah. Kalau mau tahu nanti lihat di Facebooknya Muslim Madani, insya Allah Ustazah Hoja ingatin anak Ustazah Hoja. Posting itu Allah subhanallah bihamdi ada khalqi farada nafsi wa zinata arsyih. Oh di grup juga ya? Siap. Nak mana harap grup WA mana? Oh ya. Bang luar biasa beliau ini. Ada udah pulsa. HP lagi. Nusa paling penting juga HP. Ya. Jadi jangan bilang enggak ada bensin dulu. Motor itu mobilnya ada atau enggak gitu. Ya, tapi insya Allah ya, namanya ini dengan niat ini jamaah paling aktif ibu-ibu di Masjid Agung kelihatan terus ini. Di UAS apalagi kelihatan terus. Alhamdulillah. Gitu nggih, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Pokoknya kalau ada pengingat-pengingat amal itu ya bagus memang untuk diamalkan. Ya, sebagai tambahan-tambahan kita. Gimana? Oh, istighfarnya malaikat luar biasa. Nah. Dan saking banyak amalan tuh memang ada yang sampai tidak kita bisa sentuh karena terlalu banyak, terlalu luas. Nah, ya, syukran. Ini karena nggak ada MC kita mandiri, kita buka sendiri, tutup sendiri karena anak-anak sedang ujian. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, baik dan benar Allah Rasulnya hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kan?